Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Selamat datang di channel Pencerahan Hukum bersama saya, Frederick J. Pinakunari. Saat ini kita akan membahas tentang pengacara litigasi di Indonesia. Mungkin adik-adik mahasiswa bertanya, apa sih pengacara litigasi itu dan seputar apa pekerjaan mereka yang berkarir sebagai pengacara di bidang litigasi? Nah, oleh karena itu, saya akan membagikan hal itu dalam kesempatan kali ini. Dan apabila Anda suka dengan sharing yang dibagikan, silakan like, comment, share, dan subscribe channel kami. Nah, berbicara mengenai litigasi, terlebih dahulu kita perlu mengenal arena ya, di mana kita melakukan praktek litigasi. Oleh karena itu kita tahu ya bahwa kita di Indonesia ada pengadilan umum ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Dan bagian-bagian dari pengadilan umum itu mencakup pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tipikor, pengadilan anak, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan perikanan. Nah, itu bicara pengadilan umum. Selanjutnya kita juga kenal pengadilan agama. Ada juga pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, pengadilan pajak, pengadilan dalam hal ini lembaga arbitrase, dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam perkara pidana misalnya, sebelum persidangan dilakukan di pengadilan umum, maka kita tahu ya, proses di polisi dulu, kemudian di kejaksaan, dan juga bisa di KPK. Nah, dalam perkara perdata tertentu seperti persaingan usaha, sebelum sidang di pengadilan umum akan diproses dulu di KPPU. Ada juga seperti BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan lain-lain. Nah, itu adalah institusi yang terlibat atau yang berperan sebagai pengadil dalam proses berlitigasi di Indonesia. Jadi buat adik-adik semua yang mau berkecimpung di bidang litigasi, kira-kira lembaga-lembaga itu tadi yang akan menjadi tempat Anda bersidang, tempat Anda sehari-harinya datang untuk menyampaikan gugatan, jawaban, dan seterusnya. Jadi Anda perlu mengenal lembaga-lembaga itu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita perlu ya membahas tentang karakter yang kesukaan apa atau karakter yang diperlukan untuk menjadi seorang litigator ya, pengacara litigasi. Tetapi bukan asal pengacara litigasi, tapi yang berintegritas. Karena kita selalu berbicara tentang hal yang baik. Percuma kalau kita sekadar sukses secara materi, tetapi kita tidak bekerja dengan integritas yang baik. Nah, oleh karena itu, berbicara tentang menjadi seorang pengacara litigasi yang berintegritas, karakter pertama yang perlu Anda miliki adalah mempunyai sistem kepercayaan ya, belief system yang benar, bahwa keberhasilan itu bisa dicapai kok dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang berintegritas. Kenapa begitu? Kalau Anda tidak punya keyakinan ini, maka setiap advokat ya yang bertekad untuk berpraktek secara jujur dan anti suap itu akan goyah, lalu melakukan kompromi integritas dengan berbagai pembenaran atau justifikasi ya. Karena orang bisa bilang, aduh repot jadi pengacara berintegritas di Indonesia. Ya, orang bisa menjustifikasi bahwa ada tuh banyak praktisi hukum yang melakukan hal-hal itu dan kelihatannya itu biasa-biasa aja tuh. Nah, ini sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Tetapi justifikasi itu banyak kita dengarkan. Kemudian ada yang bilang, kalau kita nggak kompromi, kalau kita nggak main, kita pasti kalah terus. Kalau kalah terus nggak ada klien datang. Kalau nggak ada klien terus gimana dong kantor kita? Nah, kemudian ada lagi yang bilang, ya kalau mau praktek jujur sih di Indonesia belum saatnya, karena aparat kita itu juga masih banyak yang ya gitulah, belum sepenuhnya bersih gitu ya. Ada juga yang bilang bahwa ya kalau kita di Singapura, kita di Inggris mungkin bisa berpraktek secara integritas, kalau di Indonesia mah belum gitu.
Nah, ini omongan-omongan yang sering terdengar ya. Tapi saya mengajarkan bahwa tidak seperti itu kok. Kita bisa berpraktik secara jujur, berintegritas, dan bisa juga diberkati dalam arti mendapat klien, mendapat pekerjaan, dan mendapat penghidupan yang layak. Kemudian karakter berikut yang perlu dimiliki seorang litigator adalah memiliki passionnya, gairah, semangat yang tinggi terhadap pencarian keadilan. Nah, dalam tataran yang lebih teknis, hal ini bisa saya jabarkan misalnya dengan berbagai aktivitas ya, penelitian, cari tahu dari berbagai sumber, toko buku, konvensi-konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, putusan pengadilan. Nah, ini butuh passion memang. Karena it takes time ya untuk melakukan riset terhadap sumber-sumber yang tadi saya sebutkan itu. Butuh waktu banyak dan butuh passion. Karena kalau tidak punya passion, ini beban jatuhnya ini. Pekerjaan ini jadi beban sekali kalau tidak punya passion. Tapi kalau Anda punya passion, Anda akan menikmati gitu ketika berinvestigasi tentang suatu topik. Dan Anda harus baca banyak buku, harus riset sana, riset sini. Dan itu menjadi satu kesukaan. Nah, kalau Anda memang bisa enjoy itu, maka karakter seorang litigator itu memang Anda punya. Demikian juga sebaliknya. Ya, selanjutnya karakter litigator ya harus punya rasa ingin tahu yang tinggi ya. Curiosity itu harus tinggi. Terhadap apa? Ya isu-isu hukum atau topik-topik yang sekarang ini sedang ramai. Hal-hal yang relevan dengan topik itu apa? Kita harus baca, dengar, dan juga memonitor segala hal terkait hal-hal yang terkait dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian kita juga harus tekun ya, tekun belajar, perdalam isu-isu hukum, topik yang sedang ditangani atau topik yang relevan dengan isu yang sedang kita tangani. Nah, jadi penting sekali nih, ketekunan ini penting. Itu bicara rajin. Nasihat orang tua zaman dulu itu tetap berlaku loh. Rajin, tekun, konsisten, itu penting sekali ya. Karakter berikut adalah yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menangani persoalan yang dipercayakan kepada klien, dari klien ya. Klien percayakan kita menangani kasusnya. Ya, kita harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Ini bukan sekedar bekerja begitu saja, akan dapat fee dari itu, bukan, tetapi ini orang kasih pekerjaan buat kita, itu dia percaya gitu. Pekerjaan sebagai advokat ini betul-betul menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi dari klien. Oleh karena itu kita jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan itu. Maka kita harus kerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau kita punya tanggung jawab yang tinggi, kita kerja yang profesional, maka reliability itu hadir dalam pelayanan hukum yang diberikan. Maksudnya reliability itu gini, kalau kita janji 1-2 hari draft kita kirim ke klien, ya 2 hari itu harus kita kirim. Jangan hari ketiga, jangan hari keempat. Artinya kalau kelewat dari 2 hari yang kita janji, dia tidak bisa rely kepada kita. Maka reliability ini penting banget ya. Karena itu juga bagian dari pelaksanaan tanggung jawab gitu. Kita jangan suka berjanji dan kita ingkari janji itu sendiri. Janji yang paling simpel adalah membuat draft. Kapan kita janji ke klien draft akan selesai? Nah, itu draft itu harus selesai sesuai dengan janji kita. Nah, kita juga harus suka ya untuk update dengan isu atau topik-topik hukum yang ada sekarang. Dan selanjutnya penting buat kita itu baca itu majalah Varia Peradilan terbitan Mahkamah Agung. Di majalah Varia Peradilan itu kan banyak tuh tulisan hakim-hakim agung, profesor doktor, putusan Mahkamah Agung. Nah, itu banyak hal yang penting ya. Ini adalah hal-hal yang seharusnya menjadi karakter dari seorang pengacara litigasi ya. Karena dengan memiliki karakter seperti ini, Anda cocok untuk menjadi seorang litigator yang tentunya punya integritas. Nah, karena topik ini cukup penting, maka saya akan membahas dalam
episode yang selanjutnya. God bless you.